Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk siswa-siswa dari MTSN Negeri 3 Tulungagung. Semoga kita semua diberi kesehatan di musim pandemi ini agar pembelajaran kita kali ini bisa dapat bermanfaat dan tanpa ada halangan apapun. Nah, sebelum kita memulai untuk video kali ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu dengan bacaan suratul Fatihah. Berdoa mulai. Selesai. Nah, untuk pertemuan kali ini kita nanti akan membahas mengenai sistem ekskresi. Jadi nanti kita akan membahas mengenai apa itu sistem ekskresi, organ apa saja dari sistem ekskresi, dan nanti juga ada fungsi-fungsi dari organ tersebut. Nah, untuk selanjutnya nanti saya akan menampilkan PowerPoint dan juga nanti saya akan menjelaskan secara singkat dan semoga nanti bisa dipahami. Nah, sebelum saya menampilkan PowerPoint, izinkan saya memperkenalkan diri dulu. Nama saya Fadel Izaki Atamimi, saya dari jurusan Tadris Biologi. Salam kenal untuk siswa-siswa dari MTSN Negeri 3 Tulungagung. Nah, untuk selanjutnya kita langsung saja ke PowerPoint. Sebelumnya saya mohon maaf karena untuk perekaman saya menggunakan kamera dari handphone dan untuk PowerPoint saya tampilkan melalui laptop. Jadi mohon maaf tidak bisa fokus ke kamera. Nah, langsung saja kita mulai, kita langsung ke slide-nya. Nah, untuk yang akan saya jelaskan, yang pertama adalah sistem ekskresi. Di sini sudah terlihat ada gambar dari sistem ekskresi. Nah, bisa kalian tebak di sini ada 4 organ. Nah, organ apa saja itu? Ada paru-paru, ada kulit, ada hati, dan ada ginjal. Kita langsung ke slide selanjutnya. Nah, apa sih sistem ekskresi itu? Nah, sistem ekskresi adalah proses pengeluaran zat sisa metabolisme dan zat tersebut diserap dan diangkut oleh darah dan dikeluarkan bersama urin, keringat, dan juga pernapasan. Nah, di sini juga ada istilah lain yaitu defekasi, adalah proses pengeluaran sisa-sisa pencernaan atau zat yang tidak mengalami pencernaan. Zat tersebut berupa feses yang dikeluarkan melalui anus. Nah, ada juga sekresi, merupakan proses pengeluaran zat oleh kelenjar yang masih digunakan oleh tubuh. Zat yang dihasilkan berupa enzim dan hormon. Jadi ada 3 macam proses pengeluaran. Ada ekskresi yaitu proses pengeluaran sisa metabolisme, ada defekasi yaitu proses pengeluaran sisa-sisa pencernaan, dan juga ada sekresi yaitu proses pengeluaran zat oleh kelenjar yang masih digunakan oleh tubuh. Nah, untuk yang kita bahas kali ini adalah sistem ekskresi. Nah, untuk fungsi sendiri dari sistem ekskresi itu yang pertama adalah membuang sisa metabolisme yang tidak berguna dan beracun dari dalam tubuh. Yang kedua, mengatur konsentrasi dan volume cairan tubuh atau disebut osmoregulasi. Dan yang selanjutnya ada mempertahankan temperatur tubuh dalam kisaran normal atau termogulasi. Dan selanjutnya ada hemostasis. Nah, untuk zat sisa metabolisme yang harus dikeluarkan apa saja? Ada berapa itu? 1, 2, 3, 4, 5, ada 5. Yang pertama ada karbon dioksida atau CO2, ada urea, ada air atau H2O, ada amonia atau NH3, dan juga kelebihan vitamin dan zat warna empedu. Jadi zat sisa metabolisme ada 5. Bisa dilihat di PowerPoint, ada karbon dioksida, ada urea, air, amonia, dan kelebihan vitamin juga zat warna empedu. Nah, alat ekskresi manusia berupa apa? Nah, ini yang pertama ada ginjal, yang kedua ada paru-paru, ada hati, dan juga ada kulit.
Mari kita bahas satu persatu, mulai dari ginjal. Nah, ini gambarnya. Nah, untuk ginjal atau buah pinggang manusia itu berbentuk seperti kacang merah. Jadi kecil seperti kacang merah, berwarna keunguan dan berjumlah 2 buah di sebelah kanan dan sebelah kiri. Nah, ginjal terletak di daerah pinggang di sebelah kiri dan kanan tulang belakang. Ginjal orang dewasa beratnya kurang lebih hingga 200 gram. Nah, ini gambar ginjalnya. Kita lanjut. Nah, untuk selanjutnya ada struktur ginjal. Untuk struktur ginjal terdiri dari 3 daerah, yaitu kulit ginjal atau korteks, sumsum ginjal atau medula, dan rongga ginjal atau pelvis. Nah, ini ada site map atau peta konsepnya. Nah, ini ada pembagiannya. Ginjal ada 3, yaitu korteks, medula, dan juga pelvis. Di korteks nanti ada nefron, ada badan Malpighi, ada tubulus. Badan Malpighi masih dibagi lagi, ada glomerulus, ada simpai Bowman. Nah, di tubulus juga ada tubulus proksimal, melengkung Henle, dan tubulus distal. Nah, fungsi dari ginjal, kita akan membahas fungsi dari ginjal. Fungsi dari ginjal yang pertama ada penyaringan atau filtrasi. Nah, apa itu filtrasi? Filtrasi merupakan proses penyaringan zat sisa metabolisme yang dapat menjadi racun bagi tubuh. Yaitu jadi nanti ada penyaringan zat sisa metabolisme yang dapat menjadi racun bagi tubuh. Nah, fungsi ginjal di situ. Yang kedua ada terjadi pada kapiler glomerulus, yakni kapiler darah yang bergulung-gulung di dalam kapsul Bowman. Nah, proses penyaringan ini terjadi pada kapiler glomerulus. Jadi di glomerulus nanti ada kapsul Bowman. Nah, di situ nanti ada penyaringan atau ada filtrasi. Yang selanjutnya pada glomerulus terdapat sel-sel endotelium sehingga mempermudah penyaringan. Kita lanjut, untuk yang kedua ada fungsi dari ginjal adalah penyerapan kembali atau reabsorpsi. Nah, merupakan proses penyaringan kembali filtrasi glomerulus yang masih mengandung zat-zat berguna bagi tubuh. Filtrat glomerulus atau urin primer mengalir ke pembuluh tubulus proksimal. Di dalam tubulus terjadi proses reabsorpsi bahan-bahan yang masih berguna, antara lain glukosa, asam amino, dan ion-ion organik. Jadi setelah nanti difiltrasi di tubulus proksimal, nah nanti direabsorpsi kembali atau di penyerapan kembali, disaring kembali. Nah, apa saja yang disaring? Nanti ada glukosa, ada asam amino, dan ada ion-ion organik. Nah, penyerapannya di mana? Penyerapannya berada di filtrat glomerulus atau di dalam tubulus. Nah, itu. Untuk selanjutnya ada augmentasi. Untuk augmentasi merupakan proses pengeluaran zat sisa yang sudah tidak diperlukan lagi oleh tubuh. Proses penambahan zat-zat dan urea yang berlangsung dimulai dari tubulus distal. Pada proses ini, pembuluh darah melepaskan zat-zat yang tidak berguna seperti ion hidrogen, kalium, dan amonium ke urin sekunder pada tubulus ontortus distal yang kemudian dialirkan ke tubulus contractus collectivus lalu menuju saluran pengumpul. Nah, jadi setelah nanti difiltrasi, lalu direabsorpsi, lalu ada augmentasi. Apa itu augmentasi? Yaitu pengeluaran zat sisa yang benar-benar sudah tidak diperlukan lagi oleh tubuh. Nah, ini berlangsung di tubulus distal. Nah, bagaimana proses pembentukan urin dalam ginjal? Nah, ini ada gambarnya. Dimulai dari ada korteks, ada bagian korteks, ada medula, dan ada intermedula. Nah, itu di bawah. Kita lanjut. Nah, organ selanjutnya setelah ginjal yaitu paru-paru. Nah, paru-paru manusia itu berjumlah sepasang.
Fungsi paru-paru adalah sebagai alat pernafasan dan erat berhubungan dengan sistem ekskresi. CO2 dan air merupakan hasil proses metabolisme di jaringan yang diangkut melalui darah dan akhirnya dibawa ke paru-paru untuk dibuang dengan cara difusi di alveolus. Nah, ini adalah gambaran dari paru-paru. Nah, ini ada gambar paru-paru. Nah, nanti di situ ada alveolus, ada bronkeolus. Nah, ini adalah proses masuknya oksigen ke paru-paru. Nah, oksigen yang masuk ke paru-paru berkaitan dengan hemoglobin, membentuk oksihemoglobin dalam eritrosit yang mengalir menuju jaringan tubuh. Setelah sampai di sel-sel tubuh, oksigen dilepas dari ikatan oksihemoglobin dan keluar menuju jaringan, lalu masuk ke sel-sel tubuh. Pada saat yang sama, karbon dioksida dari sel-sel tubuh masuk ke dalam darah, sebagian kecilnya bergabung dengan hemoglobin membentuk karboksihemoglobin. Kebanyakan karbon dioksida membentuk HCO3 dengan plasma darah. Saat darah masuk ke dalam kapiler paru-paru, HCO3 berubah dalam eritrosit menjadi H2O atau air dan CO2. CO2 meninggalkan sel eritrosit dan kapiler. Nah, ini proses masuknya oksigen ke paru-paru. Untuk organ ekskresi selanjutnya ada hati. Nah, untuk hati terletak dalam rongga perut sebelah kanan, tepatnya di bawah diafragma. Hati merupakan kelenjar terbesar di tubuh kita. Hati menghasilkan enzim arginase yang dapat mengubah arginin menjadi ornitin dan urea. Ornitin yang terbentuk dapat mengikat NH3 dan CO2 yang bersifat racun. Nah, ini gambar dari hati. Bisa dilihat. Nah, untuk selanjutnya fungsi dari hati. Ada 8 fungsi hati. Yang pertama sebagai organ pengeluaran atau ekskresi, sebagai tempat untuk menyimpan gula dalam bentuk glikogen, mengubah asam amino berlebih menjadi urea, menetralkan racun yang masuk ke dalam tubuh, dan merombak sel darah merah yang rusak menjadi empedu. Empedu terdiri dari garam empedu yang berfungsi mengemulsikan lemak dalam proses pencernaan, dan zat warna empedu yaitu bilirubin yang akan memberi warna pada urin dan feses. Untuk fungsi selanjutnya yaitu mengatur kadar gula dalam darah sebagai tempat membuat fibrinogen dan protombin yang berperan dalam proses pembekuan darah, dan juga sebagai tempat mengubah provitamin A menjadi vitamin A. Nah, itu fungsi keseluruhan dari hati. Nah, untuk selanjutnya, organ selanjutnya yaitu kulit. Ada 3 lapisan kulit, yaitu lapisan yang paling luar yaitu lapisan epidermis atau kulit ari, lapisan jangat atau dermis, dan lapisan jaringan ikat bawah kulit. Nah, ini struktur dari kulit. Jadi kulit ada tiga lapisan. Yang pertama ada epidermis, ada dermis, dan lapisan bawah atau lapisan lemak. Nah, apa saja yang ada di lapisan lapisan epidermis? Nah, di lapisan epidermis ada 4, yaitu stratum corneum atau lapisan tanduk, dan juga stratum lucidium lapisan bawah stratum corneum yang berwarna bening, stratum granulosum atau lapisan kulit yang mengandung pigmen, dan stratum germanitium lapisan kulit yang selalu tumbuh membentuk sel-sel baru ke arah luar. Nah, terus di lapisan dermis ada akar rambut, ada pembuluh darah, ada kelenjar keringat, ada kelenjar minyak. Nah, dan juga selanjutnya di lapisan lemak terletak di bawah dermis dan fungsinya untuk sumber cadangan energi dan membantu mempertahankan suhu tubuh. Itu dari struktur kulit. Nah, selanjutnya kita bahas fungsi kulit. Nah,
Untuk fungsi kulit ada 6. Yang pertama sebagai alat pengeluaran atau ekskresi, sebagai pelindung tubuh dari kerusakan akibat benturan maupun kerusakan yang disebabkan oleh zat kimia. Ada sebagai tempat indera peraba karena pada kulit terdapat ujung saraf indera yang dapat merasakan halus, kasar, panas, dingin, dan nyeri. Untuk menyimpan kelebihan lemak, tempat membuat vitamin D dari provitamin D dengan bantuan sinar matahari sebagai pengatur suhu tubuh. Nah, sebelum kita pindah slide, di sini juga ada sedikit catatan dari saya, yaitu pengeluaran air melalui kulit berhubungan dengan pengeluaran air melalui ginjal atau urin. Ketika suhu lingkungan kita panas, tubuh akan banyak mengeluarkan keringat dan jarang buang air kecil. Sebaliknya, ketika cuaca di sekitar kita dingin, maka pengeluaran air lebih banyak melalui ginjal. Nah, ini sedikit catatan. Jadi ketika nanti suhu lingkungan kita panas, itu kita kan biasanya berkeringat. Nah, itu sistem ekskresinya air atau zat yang tidak digunakan oleh tubuh dikeluarkan melalui kulit. Sebaliknya, ketika sedang musim dingin, maka pengeluaran akan lebih banyak digunakan pada ginjal. Nah, di sini ada mekanisme pengeluaran keringat. Untuk mekanisme pengeluaran keringat, yaitu proses pengeluaran keringat diatur oleh hipotalamus atau otak. Hipotalamus dapat menghasilkan enzim bradikinin yang bekerja mempengaruhi kegiatan kelenjar keringat. Jika hipotalamus mendapat rangsangan, misalnya berupa perubahan suhu pada pembuluh darah, maka rangsangan tersebut diteruskan oleh saraf simpatik ke kelenjar keringat. Selanjutnya, kelenjar keringat akan menyerap air, garam, dan sedikit urea dari kapiler darah dan kemudian mengirimnya ke permukaan kulit dalam bentuk keringat. Nah, itu adalah mekanisme pengeluaran keringat. Jadi mekanisme pengeluaran keringat itu diatur oleh otak kita. Jadi ketika suhu sedang turun atau suhu sedang naik, nah itu akan ada proses pengeluaran atau ekskresi di dalam tubuh kita. Nah, itu tadi sedikit penjelasan dari saya, semoga bermanfaat. Nanti kalau ada yang kurang paham atau kurang jelas bisa ditanyakan. Nah, sebelum pertemuan kita kali ini saya tutup, silahkan nanti mencari agar lebih paham lagi, silahkan nanti mencari penyakit yang terdapat pada organ sistem ekskresi tadi. Organnya kan ada 4, ada ginjal, ada paru-paru, ada kulit, dan juga ada hati. Nah, silahkan nanti dicari kelainan atau penyakit yang biasa terjadi pada organ tersebut agar kalian lebih memahami mengenai sistem ekskresi. Nah, sebelum pertemuan kali ini kita tutup, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Dan mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila saya ada salah kata atau penjelasan saya kurang jelas. Kita tutup dengan bacaan suratul Fatihah. Semoga pertemuan kali ini mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dapat bermanfaat bagi kita semua. Amin. Baik, berdoa mulai. Selesai. Nah, cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.